Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Okta Puspasari Suratman Marat, NIM 1803030097, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama materinya dan kemudian akan dilanjutkan pada singkat dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi publik pemerintah saat pandemi. Komunikasi publik dan massa mengacu pada situasi di mana pesan dibuat dan disebarluaskan ke sejumlah besar penerima dan dalam suasana yang relatif impersonal. Komunikasi publik juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak sasaran yang tujuannya untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan meningkatkan kepedulian serta mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran. Entitas pemerintah harus mengkomunikasikan bagaimana sistem pemerintah berjalan, tentang perubahan hukum atau undang-undang, kebijakan publik, diplomasi internasional, isu kesehatan dan keamanan, maupun isu lainnya dengan cara yang efektif dan efisien. Juru bicara tokoh yang kredibel menjadi kunci komunikasi publik. Di awal pandemi, pemerintah Indonesia belum menunjukkan juru bicara tetap untuk menyampaikan informasi. Hal itu berpotensi menyebabkan informasi yang simpang siur yang diberikan dari banyak pihak berkepentingan. Pengumuman kasus pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hari yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga membuat statement yang serupa. Informasi blunder tidak terhindarkan karena datang dari banyak sumber. Merespon hal itu, Presiden menunjukkan satu juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 agar informasi terpusat, seragam, dan hanya berasal dari satu sumber saja. Di awal pandemi COVID-19, terjadi peningkatan arus informasi yang luar biasa, yang menyebabkan sistem komunikasi kehilangan keseimbangan. Jaringan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi media massa serta keterkaitan manusia pada media massa mengalami lonjakan besar. Di era media baru dan media sosial saat ini, keterkaitan manusia tidak hanya sebatas pada media massa, tetapi juga pada jejaring sosial. Untuk itu, pemerintah dapat memperluas komunikasi publik melalui medium lain selain media massa, yakni platform media sosial yang menerapkan beragam fitur dalam memudahkan penyebaran informasi. Media sosial sangat memungkinkan individu atau organisasi memiliki dan mengelola medianya sendiri untuk menyampaikan pesan, terutama di masa krisis. Banyak strategi yang bisa digunakan terkait dengan komunikasi media sosial. Manajemen komunikasi krisis pemerintah selama pandemi. Definisi krisis sangat beragam. Krisis dapat diartikan sebagai kerusakan yang membuat dampak besar. Krisis juga sebagai resiko yang menjadi kenyataan. COVID-19 ketika ditetapkan sebagai pandemi merupakan krisis kesehatan yang berdampak luas di berbagai sektor kehidupan dan menciptakan ketidakpastian bagi suatu wilayah atau negara. Pemerintah berperan sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatasi krisis dan melakukan komunikasi kepada publik terkait dengan krisis tersebut. Sementara itu, komunikasi krisis merupakan dialog antara suatu organisasi
dengan publiknya maupun para pemangku kepentingan sebelum krisis, saat krisis, dan setelah krisis. 5 kunci utama komunikasi yang efektif di masa krisis pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu sumber informasi yang kredibel. Kedua, kejujuran dan keterbukaan informasi untuk mengurangi rumor. Ketiga, tujuan dari komunikasi yang dilakukan adalah untuk mempersuasi orang untuk mengambil tindakan yang mengurangi resiko atau mitigasi. Keempat, disusun berdasarkan pendapat para ahli. Kelima, konsisten terhadap pesan yang disampaikan. Sejak 2 Maret 2020, ketika kasus pertama diumumkan, pemerintah rutin menggelar konversi pers untuk menginformasikan perkembangan kasus COVID-19 dan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran dan mengatasi dampak yang ditimbulkan. Strateginya, pemerintah menggunakan key opinion leader atau tokoh yang paling tinggi jabatannya, yaitu presiden. Ketika respon dan komunikasi pemerintah buruk pada tahap pra-krisis, maka kepercayaan publik terhadap virus tersebut juga rendah. Untuk meningkatkan awareness, maka pemerintah menggunakan sumber yang paling kredibel dan tidak mungkin disangsikan keakuratannya. Selanjutnya, pemerintah di awal penanganan kasus belum menawarkan keterbukaan informasi. Terjadi paradoks, pemerintah mengumumkan identitas pasien positif yang sebenarnya adalah privasi pasien. Namun, pemerintah enggan mengungkapkan peta sebaran kasus COVID di Indonesia. Komunikasi tersebut tidak efektif karena tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi untuk mengatasi ketidakpastian. Pada prinsip lainnya, tujuan komunikasi pemerintah untuk mempersuasi orang mengambil tindakan dan mengurangi resiko, protokol kesehatan, perilaku 3M, adaptasi kebiasaan baru, serta menggunakan data ilmiah dan sumber para ahli saat konversi pers. Pesan yang disampaikan juga diupayakan konsisten meski beberapa kebijakan terkait pelarangan mudik sempat inkonsisten. Dalam hal ini, juru bicara yang ditunjuk pemerintah telah memainkan perannya dengan baik. Terlihat dari konsisten konversi pers untuk memperbarui perkembangan terbaru penanganan kasus COVID-19 setiap harinya. Konversi pers yang dihadiri wartawan, media massa juga digelar secara interaktif dengan publik menjadi strategi yang sama pentingnya dalam melakukan pendekatan dialog ketimbang berbicara langsung ke publik. Artinya, melibatkan publik dalam komunikasi dua arah jauh lebih baik daripada hanya mengumumkan informasi secara satu arah, meski dilakukan secara langsung atau face-to-face communication. Dengan adanya interaksi dua arah dalam bentuk dialog, misalnya, pemerintah dapat mendengarkan apa yang menjadi perhatian kepentingan dan kebutuhan publik dari situasi pandemi. Sementara, media sosial sangat mungkin menjadi sumber infodemi di masa pandemi. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 selain menggelar konferensi pers harian juga menyelenggarakan ruang diskusi dalam format bincang publik. Tentunya pemerintah harus memberikan akses yang baik untuk media. Banyak strategi yang bisa diterapkan selain bergantung pada media massa atau pers. Pemerintah bisa menggunakan media sendiri melalui teknologi internet untuk tetap bisa terhubung dengan publik. Manajemen krisis yang efektif membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang tepat waktu antara lembaga pemerintah dengan pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah. Awi, trending nomor 1-nya apa nih? Virus corona.
Wih, penyakit apa lagi? Aneh saja sekarang nih penyakit tambah banyak namanya juga. Bukan yang zaman sekarang penyakit canggih kok, apa kok, bukannya makin berkurang penyakit malah makin lagi banyak tambah. Ada lagi penyakit baru ini bilang virus corona. Virus apa ini? Coba baca dulu. Ini virus yang dibawa dari Cina, Wuhan, akan sampai di Indonesia. Ini virus nih, masa kita hanya berinteraksi dengan masyarakat langsung terkontaminasi virus nih. Ini virus berbahaya leh. Aneh-aneh nih. Apa ini? Bilang makan, mas makan hanya makan kelawar kena corona. Kayak dulu makanan bebas sekarang gara-gara ada corona nih langsung bilang nanti makan ini langsung kena corona. Baik kok. Ini berita betul kok sonde nih. Jelas begini besok suka berita masih simpang siur bilang ini sudah masuk di Indonesia, ada lagi bilang ini belum masuk di Indonesia. Takut bener ya. Masa kita hanya pegang di basi-basi pegang di ini buat takut nih. Mana nih berita betul kosong deh. Lebih malas nih kalau begini. Cepat suko buat berita tuh yang betul, jangan yang jelas begini nih. Ada lagi dari grup bilang ini hoax. Ada lagi di YouTube ini trending nih, masa hoax nih. Berita jelas nih, cepat suko supaya kita tahu yang benar yang mana. Kalau kita ini sudah sampai di Indonesia belum itu virus. Kalau begini terus nih ya kita juga susah lah. Semoga ini berita nih betul kok.